Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, jadi hari ini akan dilaksanakan kuliah Matematika 4, pertemuan ke-11 dengan judul Penyelesaian Persamaan Diferensial Nonlinear Non-Homogen dengan Fungsi Polinomial. Nah, capaian belajar mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen dengan fungsi polinomial. Nanti indikatornya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen dengan fungsi polinomial. Nah, kita tahu bahwa persamaan diferensial non-homogen itu memiliki bentuk AN, YN, di mana N di sini yang Y ini bukan pangkat, melainkan dia turunan sebanyak N kali, atau turunan ke N atau orde N, AN-1, YN-1 plus dan seterusnya A1 sampai Y aksen, tambah A0Y sama dengan GX. Nah, persamaan diferensial ini dikatakan non-homogen ketika GX-nya itu tidak sama dengan 0. Ketika GX-nya itu sama dengan 0, maka persamaan ini dinamakan persamaan homogen. Kalau penyelesaian persamaan homogen, kita sudah kerjakan di pertemuan ke-10 atau pertemuan sebelumnya. Nah, karena GX tidak sama dengan 0, nah di sini GX-nya itu akan memiliki suatu bentuk. Nah, ketika GX-nya itu berbentuk fungsi polinomial, di mana fungsi polinomial itu misalnya fungsi polinomial umum itu Px sama dengan B0 plus B1x plus B2x kuadrat plus dan seterusnya sampai Bnxn. Nah, ini fungsi polinomial. Maka persamaan diferensial linear non-homogen yang atas ini itu dinamakan persamaan diferensial linear non-homogen dengan fungsi polinomial. Nah, jadi fungsi polinomial itu nanti dia ketika Gx-nya itu dia berbentuk seperti ini. Misalnya Gx sama dengan X. Nah, X berarti kan ini. Gx sama dengan 1 plus. Nah, jadi bentuk polinomial itu seperti ini ya. Nah, misalnya Gx sama dengan X. Nah, ini polinomial. Bisa juga Gx-nya sama dengan 1 saja. Polinomial juga. Gx sama dengan 1 plus X kuadrat. Ini polinomial juga. Gx sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 1. Ini polinomial juga. Nah, ketika bentuknya Gx-nya itu seperti ini, kemudian Gx, ketika nanti bentuk pangkatnya, nah, E pangkat Gx ini polinomial juga ini. Nah, itu nanti kita kerjakan pakai metode yang kedua ini. Nah, kemudian solusi umum atau ini atau ya. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial linear non-homogen dengan fungsi polinomial ini atau maksudnya. Jadi solusi umum atau YX dari persamaan diferensial linear non-homogen nanti bentuknya itu sama dengan YX sama dengan YH. YH itu maksudnya solusi yang homogennya, solusi homogennya ditambahkan dengan YP atau solusi partikular dari persamaan homogennya. Jadi solusi umumnya nanti bentuknya itu YH plus YP-nya. Nah, untuk mencari YH-nya ini apa? YH ini solusi umum dari persamaan homogen. Jadi, materi di pertemuan ke-10 yang tentang persamaan diferensial linear homogen itu kita gunakan di materi pertemuan ke-11 ini. Jadi, jangan dilupakan yang pertemuan ke-10 kemarin. Nah, kemudian untuk solusi partikularnya, nanti bentuknya itu akan mengikuti tabel solusi partikular ini. Nah, jadi ketika ruas kanan Gx-nya itu bentuknya B0 plus B1X plus B2X kuadrat dan seterusnya sampai Bnxn, nah bentuknya seperti ini misalnya ya. Maka solusi taksirannya nanti
YP-nya atau solusi partikulernya sama dengan AN X kalikan XN plus AN-1 kalikan XN-1, di mana N-nya kalau di sini pangkat dia. Jadi yang N bawah di indeks, yang N di atas X-nya ini dia pangkatnya. Nah, contohnya, misalnya ini. Nah, misalkan saya punya GX-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, karena X-nya itu X kuadrat plus 1, dia pangkatnya tertingginya itu 2, pangkat tertingginya 2, maka kita buat YP-nya, solusi taksirannya, itu yang pangkat 2. YP dari X sama dengan pangkat 2, berarti pangkatnya 2 ya. Jadi sesuai dengan pangkatnya berarti A2X pangkat 2 plus A1X, nah 1 pangkatnya 1, plus A0. Nah ini konstanta saja yang nggak ada pangkatnya. Nah berarti nanti solusi taksirannya adalah ketika Gx-nya X kuadrat plus 1, taksirannya A2, indeks maksudnya ya, A2X kuadrat plus A1X plus A0. Nah begitu juga ketika ini, misalnya saya punya, jadi ini taksirannya nanti ke sini ya. Ketika saya punya Gx, kalau pangkatnya 3 bagaimana? Misalkan saya punya 2X pangkat 3 plus 5X min 7. Maka taksirannya YP-nya itu, nah kita selesaikan, karena ini pangkat 3, maka kita pakai yang pangkat 3 juga. Berarti A3X pangkat 3 plus A2X pangkat 2 plus A1X plus A0. Nah, taksirannya nanti berarti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau pangkat 4 bagaimana? Pakai 4 ya tinggal disesuaikan. Berarti nanti A4, X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita tahu solusi taksirannya ini, nah, kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear non homogen dengan fungsi polinomial. Nah, pertama itu cari solusi bentuk persamaan diferensial linear homogennya. Maka dari persamaan linear non homogen tadi ini, nah dari ini, nah kita cari bentuk homogennya. Ini dikatakan homogen ketika G-nya sama dengan 0 kan. Dan nanti G-nya kita ganti dengan 0. Baru kita selesaikan dengan menggunakan solusi persamaan diferensial linear homogen. Jadi yang G-nya tadi sama dengan 0, baru kita selesaikan yang ini dengan menggunakan ya, teknik penyelesaian persamaan diferensial linear yang homogen. Nah, nanti solusi dari homogennya ini dinamakan YHX atau solusi dari homogen X ini. Nah, setelah kita cari solusi homogennya, kita simpan dulu hasilnya. Selanjutnya kita cari solusi partikulernya, atau partikular, atau YP. Solusi partikular itu YP simbolnya. Nah, solusi partikular ini kita lihat, kita cari dengan cara menggunakan taksiran sesuai tabel ini. Nah, contohnya nih, ketika yang Gx-nya itu bentuknya X kuadrat plus 1, maka taksirannya itu ini. Ketika bentuknya ini, X pangkat 3, pangkat 3, maka taksirannya nanti, berarti A3, X pangkat 3 plus A2, X pangkat 2 plus A1X plus A0. Seperti ini nanti taksirannya. Nah, langsung kita contohnya. Tentukan solusi umum. Nah, nanti setelah kita cari solusi taksirannya, baru kita ketemu YP-nya, baru kita gabungkan, dan gabungan itu kita jumlahkan, YH dengan YP-nya kita jumlahkan, hasilnya ini, penjumlahan ini menjadi solusi umumnya dari persamaan diferensial yang atas tadi. Contohnya ini, tentukan solusi umum dari PDL non homogen
Y double aksen min 2Y aksen plus Y sama dengan X. Nah, pertama kita cari bentuk homogennya. Nah, ini bentuk homogennya itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya itu kita hilangkan dulu, kita ganti dengan 0. Nah, jadi kita terus lagi, maka bentuk homogennya itu Y double aksen dikurang 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Nah, jadi X-nya itu kita buang dulu, kita ganti dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear homogen. Nah, setelah kita dapat persamaan diferensial linear homogennya, kita selesaikan dengan menggunakan teknik penyelesaian persamaan diferensial linear homogen. Nah, pertama, kita bentuk persamaan karakteristiknya. Jadi, kita cari R-nya kan, kita ubah jadi R, Y double aksen. Nah, ingat, untuk mencari persamaan diferensial linear homogen, ingat, Y double aksen itu sama dengan R kuadrat, Y aksen sama dengan R, Y saja sama dengan 1. Nah, kemudian nih kalau mau ditarik ke atas, Y diturunkan sebanyak 3 kali itu sama dengan R pangkat 3. Nah, kemudian Y pangkat 4, nah, turunan sebanyak 4 kali itu sama dengan R pangkat 4. Dan seterusnya, ketika Y pangkat, kok pangkat, Y diturunkan sebanyak N kali, maka ini sama dengan R pangkat N. Nah, gitu. Nah, sama. Di sini Y kuadrat, nanti jadi R kuadrat, min 2, ini minus 2, Y aksennya jadi R saja, kemudian Y-nya jadi 1, Y-nya jadi 1, ini 1 ya. Nah, jadi ini itu sama dengan ini. Yang ini itu sama dengan yang R saja. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, bentuk R ini dia itu dinamakan persamaan karakteristik dalam dalam bahasan persamaan diferensial homogen. Nah, R-nya ini dinamakan persamaan karakteristik. Selanjutnya apa? Kita tentukan akarnya. Akarnya itu bisa ditentukan dengan cara memfaktorkan, bisa. Nah, untuk menentukan akar kan ingat kan? Bisa dengan cara itu memfaktorkan. Jika bentuknya kuadrat ya. Atau yang kedua itu bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ABC itu. R1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi dengan 2A. Nah, nanti bentuk apa? Bentuk R-nya kan nanti AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka kita bisa cari dengan menggunakan rumus ini juga bisa. Nah, itu. Nanti ini difaktorkan saja, ternyata sudah bisa dia. Faktorkan bagaimana cara memfaktorkan? Cara memfaktorkan itu kita buat dua kan, karena ini persamaan kuadrat, kita buat dua kurung seperti ini. Jadi cara memfaktorkan ya. Maka saya punya ini R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0. Cara memfaktorkan tuh kita buat dua kurung ini sama dengan 0. Karena ini kuadrat ya. Yang pertama kita isi berapa kali berapa hasilnya R kuadrat. Nah, maka R dikalikan R hasilnya R kuadratnya. Baru yang belakangnya berapa kali berapa, yang ini belakangnya berapa kali berapa, kalau dikalikan hasilnya positif 1, tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Berapa kali berapa, ketika dikalikan tuh hasilnya positif 1, ketika dijumlahkan, yang belakangnya ketika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jawabnya adalah min 1 sama min 1. Min 1 kali min 1 itu plus 1,
min 1 ditambahkan min 1 hasilnya min 2. Maka ini jadinya, nah, cara faktorkan itu seperti itu. Nah, sehingga akarnya adalah ini, R min 1 sama dengan 0. Jadi nanti akarnya itu, berarti yang ini sama dengan 0, yang kurung pertama ini sama dengan 0, R min 1 sama dengan 0, maka R1 sama dengan, kita pindah, negatif 1 sini jadi positif 1. Atau, ini tanda atau ya, tentang kayak gini, kayak V ini ya. Yang ini juga sama dengan 0 untuk mencari akarnya. R min 1 sama dengan 0. Maka R yang kedua, atau R yang sebelah sini, sama dengan 1. Seperti itu. Maka R1-nya 1, R2-nya itu 1. Nah, selanjutnya, sesuai dengan teknik persamaan diferensial linear homogen, kita cari bentuk solusi berdasarkan jenis akarnya. Karena akarnya di sini kembar, masuk akal kembar, R1 sama dengan R2 sama dengan, ini bukan negatif 1 ya. Ini adalah positif 1. Saya salah ketik. Nah, karena bentuk akarnya itu kembar, R1 sama dengan R2 sama dengan 1, dengan multiplisitasnya, ada 2 akar, M-nya sama dengan 2, ini mengikuti jumlah akarnya. Ketika itu kembarnya kembar 2, maka M-nya sama dengan 2. Kembar 3, berarti M-nya sama dengan 3. Kembar 4, M-nya sama dengan 4. Gitu. Karena ini kembarnya 2, berarti M sama dengan 2. Sehingga bentuk solusinya, nah, kita lihat ini ada di yang pertemuan ke-10, YX sama dengan C1 plus C2X dikalikan E pangkat RX. Nah, di mana R-nya itu apa? R-nya sama dengan ini, dengan 1. Maka C1 plus C2X E pangkat 1 kali X. Nah, bisa saya tuliskan 1 kali X sama dengan X. Berarti C1 plus C2X dikalikan E pangkat X. Nah, ini adalah solusi dari persamaan linear homogen. Ini adalah solusi dari bentuk homogennya. Ini berarti Y-nya ini YH ya. Ini adalah YH atau Y homogen. YH-nya. Ini H, ini H. Nah, YH, YH. Nah, oke. Sudah, setelah kita ketemu solusi persamaan diferensial homogennya, baru yang kedua kita cari solusi partikularnya atau YP. Untuk ruang sebelah kanan DX dengan menggunakan taksiran sesuai dengan tabel. Nah, kita tahu bahwa dapat kita lihat GX-nya itu di sini. GX-nya itu sama dengan, nah, GX kan bagian ini ya, GX-nya itu sama dengan X. GX-nya itu sama dengan X. Maka taksirannya, maka Y partikularnya, nah, karena ini pangkat 1, nah berarti kita A1, X1 plus A0. Nah, itu. Nah, atau ini, A1, X1. Pangkat 1 ini kan sama dengan itu ya. X pangkat 1 kan sama dengan X ya. Saya tuliskan sebagai A1X plus A0. Ini kan saya rubah posisinya, enggak apa-apa, boleh ya, saya rubah posisinya ya. A0 plus A1 kan sama aja. Nah, sama dengan ini. Nah, solusi ini nanti akan menggantikan variabel Y-nya. Nah, jadi solusi ini nanti solusi taksiran ini, dia akan menggantikan variabel Y-nya. Jadi Y-nya sama dengan A0 plus A1X. Kemudian dari sini, maka kita cari turunan pertamanya. Turunan, nah ingat, turunan, ingat, turunan dari X pangkat N sama dengan N pangkatnya dikalikan pangkatnya dikurang 1. Turunan dari X saja sama dengan, X saja, misalkan konstanta kalikan X, suatu bilangan dikalikan X, turunannya sama dengan
bilangan itu sendiri, turunan dari X saja itu sama dengan 1. Turunan X dari suatu konstanta saja sama dengan 0. Nah, ingat ini rumus turunan ya. Maka ini kita turunkan. A0, A0 dia tidak ada variabel X-nya. Maka turunan X dari A0, karena tidak ada variabel X-nya ya, maka dianggap sebagai konstanta saja. Hasilnya sama dengan 0. Turunan dari A1 X. Nah, karena ini apa? Ini tuh bisa anggap sebagai K, apa konstantanya atau suatu nilai, ini suatu bilangan nanti ya. X sama dengan K itu sendiri. Berarti ini hasilnya sama dengan K. K-nya apa? K-nya A1. Maka turunan ini sama dengan 0, turunan yang bagian sini sama dengan A1. Nah, berarti turunan pertamanya adalah A1. Kemudian kita cari turunan keduanya. Turunan kedua, turunan kedua itu berarti kita turunan pertama. Ini turunan pertamanya kita turunkan sekali lagi. A1, nah turunan dari X A1, nah dia kan sudah konstanta saja kan. Kalau konstanta saja berarti sesuai dengan sifat ini. Hasilnya adalah 0. Maka di sini turunan keduanya adalah 0. Nah, itu. Berarti ini itu sesuai dengan ini. Nah, yang bagian ini sesuai dengan itu. Nah, setelah kita punya Y aksen, Y double aksen, Y aksen, sama Y-nya, selanjutnya kita substitusikan semua ini ke persamaan di awal, yang ini tadi. Nah, jadi sebenarnya kita mencari turunannya itu sesuai dengan turunan yang ada di sini. Misalkan di sini turunannya sampai 2, berarti kita cari turunan 2 kalinya. Ketika di sini turunannya sampai 4, berarti kita cari turunan pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Nah, karena dia soalnya itu hanya sampai turunan kedua saja, maka kita cari sampai turunan kedua. Nah, setelah kita punya Y aksen sama Y double aksen, baru kita substitusikan lagi ke sini, ke bentuk persamaan awalnya. Bentuk persamaan awalnya, ini tadi. Nah, ini tadi ya. Ini tadi ya. Itu kan sama dengan Y double aksen, min 2Y aksen plus Y sama dengan X. Kita substitusikan Y double aksen sama dengan berapa? Y double aksen itu sama dengan 0. Min 2, Y aksennya berapa? Berarti min 2 kali Y aksennya sama dengan A1. Berarti min 2 kali A1. Plus Y-nya sama dengan berapa? Nah, Y-nya sama dengan A0 plus A1X. Berarti Y-nya sama dengan A0 plus A1X. X-nya tetap X. Nah, baru kita sederhanakan lagi, 0 tambahkan dengan ini berarti 0-nya hilang, tinggal min 2 A1. Min 2 kali A1 berarti min 2 A1, plus plus kali A0 berarti plus A0, plus kali plus kali A1X berarti plus A1X. Nah, jadi ini hasil bentuk sederhana dari yang atas ini. Nah, selanjutnya, nanti kita akan samakan. Nah, nanti akan kita samakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, dari sini akan disamakan. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, dari sini itu akan disamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri itu apa? Ruas kiri itu min 2A1 plus A0 plus A1X sama dengan X. Nah, bisa dilihat. Di sini nanti yang sini, yang A1X ini, dia mengandung variabel X, maka akan kita sama dengan yang mengandung variabel X. Jadi ini akan kita sama dengan ini. Yang ini akan kita samakan dengan yang konstanta saja. Nah, konstanta itu karena di sini tidak ada konstantanya, berarti nanti di sini adalah plus 0. Konstantanya sama dengan 0. Nah, berarti seperti ini jadinya itu ini.
Nah, jadi yang ini nanti, nah yang bagian ini itu nanti akan sama dengan ini. Nah, yang bagian ini, karena di sini tidak ada konstanta saja itu maksudnya suatu bilangan yang tidak ada variabel X-nya. Kalau di sini tidak ada, maka ini akan kita misalkan dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan dengan, kita sama yang bagian sini akan kita samakan dengan 0. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa ruas kiri dan ruas dari persamaan ini dapat dilihat dari ruas kiri dan ruas kanan bahwa lihat bagian konstantanya, contoh variabel ruas kiri dan kanan. Nah, ini yang ruas kiri yang tidak ada X-nya itu sama dengan min 2 A1 plus A0. Yang ruas kanan yang tidak ada X-nya, tidak ada kan, berarti ini sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Baru kita operasikan, kita pindah ruas. Nah, A0 kita pindah ruas, min 2 A1-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, berarti ini negatif jadi positif, positif 2 A1. Selanjutnya, ini kita simpan dulu, kita simpan dulu. Selanjutnya, kita sama dengan kan. Nah, di sini adalah, nah, lihat bagian konstanta dengan variabel X di ruas kiri dan kanan. Nah, di sini yang ruas kiri itu sama dengan A1X, yang ruas kanan sama dengan X. X sama dengan X, yang A1, nanti ini sama dengan suatu angka di depannya X. Angka depannya X itu berapa? Nah, angka depannya X itu sama dengan 1. Nah, jadi 1 kali X sama dengan X. Maka X-nya sama dengan X, yang A1-nya sama dengan yang angka depannya ini. Nah, makanya nilai A-nya A1 sama dengan 1 nilainya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi seperti itu. Kenapa nilai A1-nya 1? Nah, karena kita sama dengan kan, oh ini yang mirip, ini mengandung variabel X. Variabel X A1, dia harus mirip dengan angka di depannya X ini. Karena angka di depannya X sama dengan 1, maka A1-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat A1 sama dengan 1, kita simpan lagi sebagai persamaan kedua. Baru untuk kita sudah dapat A1-nya, maka kita bisa mencari nilai A0-nya. Kita substitusikan persamaan kedua ke 1, sehingga hasilnya A0 plus, A0 plus. A0 sama dengan 2 kali, sesuai dengan ini ya, 2 kali A1, di mana A1-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa nilai A0 itu sama dengan 2, dan A1-nya sama dengan 1. A0 sama dengan 2 ini ya, A1-nya sama dengan 1. Sehingga solusi partikularnya ini kita kembalikan ke yang atas tadi. Nah, ini misalnya ini. Untuk misalnya ini, A0-nya tadi sama dengan 2, A1-nya sama dengan 1. Atau kebalik ya? Oh, betul ya. Ya. Jadi, nah, sesi partikularnya tadi kan YP sama dengan A0 plus A1 X ya. A0-nya itu 2, A1-nya itu sama dengan 1 kali X. Berarti YP-nya 2 kali 1 kali X sama dengan X ya. Berarti YP-nya sama dengan 2 plus X. Ini kurang ya. Harusnya YPX. Harusnya YPX. Ini YPX juga. Yang ini Y partikular X. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah punya YH, YHX. Nah, kita punya YHX, kita punya YPX. Ya, langkah ketiga, tentukan solusi umumnya. Nah, solusi umum ini adalah dengan cara menjumlahkan YH-nya dengan YP-nya. Berarti YX sama dengan C1 plus C2X, pangkat X. Nah, ini tadi YH-nya ditambahkan dengan YP-nya. YP-nya itu 2 plus X, yang tadi. 2 plus X. Nah, jadi solusi umumnya adalah ini semua. C1 plus C2X, pangkat X plus 2 plus X. Ini adalah solusi umumnya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Oke, kita sekarang latihan ya. Sekarang latihan
Oke. Nah, misalnya kita kerjakan yang nomor 1 ini ya. Nah, ini kok sama dengan ya. Plus ini maksudnya. Ini maksudnya plus nih. Maksudnya Y plus ini. Nah, gini ya, misalkan plus ini ya. Jadi kita kerjakan yang nomor 1. Nah, tentukan solusi dari Y double aksen plus 4Y sama dengan 12X pangkat 3 plus 16X kuadrat min min 6X. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jawab. Nah, pertama, kita tentukan solusi dari, cari solusi dari persamaan homogennya. Cari solusi dari bentuk persamaan diferensial linear, persamaan diferensial linear homogennya. Nah, bentuk homogennya berarti yang bagian GX-nya ini GX-nya semua ya. Kita sama dengan kan 0. Berarti Y aksen, Y double aksen, min 4Y sama dengan 0 ya. Nah, kemudian pertama kita cari yang I yang pertama. Ini kita sekarang ke solusi persamaan diferensial homogen ya. Kita bentuk persamaan kartisnya. Bentuk persamaan karakteristiknya. Nah, Y double aksen min 4Y sama dengan 0. Ingat, Y double aksen itu sama dengan R kuadrat, Y aksen sama dengan R, Y sama dengan 1. Nah, berarti ini Y kuadrat sampai Y kuadrat. Y double aksen sama dengan R kuadrat min 4, Y sama dengan 1. Ini 1 yang dikirakan nanti. Ini 1 ini. Nah, ini sama dengan 1. 1 ya. Maka 4 dikalikan Y-nya 1. Sama dengan 0. Berarti R kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, komen ya. Nah, ini plus. Maaf, salah ya. Ini kan plus ya. Ada jelas. Bentar. Ini plus. Ini berarti plus. Ini plus. Ini plus. Nah, ini plus juga. Oke, sudah. Nah, baru kita faktorkan. Berapa? Oh, iya. Kita pindahkan sini aja. Berarti R kuadrat sama dengan negatif 4. R sama dengan plus minus dari akar. Plus minus dari akar. Atau kalau bingung gini. Nah, kita pakai yang rumus, itu sering digunakan rumus yang ABC tadi. Berarti ini kalau saya bentuk sebagai
A R kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Nah, maka hanya itu di depannya R kuadrat itu sama dengan 1, B-nya, nah, karena di sini tidak ada R-nya, berarti B-nya sama dengan 0, C-nya, nah C-nya itu di sini adalah plus 4. Nah, yang tidak ada R-nya ya, berarti kan ada plus 4 yang ada R-nya. Berarti C-nya adalah 4. Maka kita pakai rumus yang ini saja. R 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi dengan 2A. Oke. Nah, ini kita masukkan, kita substitusikan. Min B berarti min B-nya itu 0. Plus minus akar B kuadrat berarti 0 kuadrat min 4 kalikan A-nya 1, C-nya sama dengan 4. Dibagi dengan 2 kali A. 2 kali 1. Nah, sama dengan berapa ini? Sama dengan plus minus akar min 4 kali 1, min 4 kali 4, min 16. Berarti min 16 dibagi dengan 2. Nah, karena dia bentuknya akar negatif, nah, akar negatif, maka ini bisa juga saya pisahkan. Nah, kita bentuk, jadikan yang ada I-nya. Berarti min 16 itu sama dengan 16 dikalikan dengan negatif 1 bagi 2 sama dengan akar plus minus akar panjangan plus minus akar 16 dikalikan dengan akar negatif 1. Ini ingat ya. Ingat, akar A dikalikan B sama dengan akar A dikalikan akar B. Nah, ini rumus ya. Dibagi dengan 2. Ini ada yang salah ya. C. Min B plus minus B kuadrat min 4 AC. Iya, mantap. B-nya sama dengan 0, min 4 AC. Berarti kan 4 I berarti. Di sini kok 4 dikalikan C. 1, C-nya 4. Oh ya, ini dibagi 2 ya. Oh ya, betul, betul, betul. Nanti matematikanya 2. Ini betul, betul nih. Sama dengan, nah, betul. Plus minus, akar 16 itu berapa? Akar 16 itu berarti kan 4 kali 4 sama dengan 16 ya. 4 dari 4. Ya, dibalas. Dipantun malah. Nah, jadi akar 16 itu sama dengan 4 ya. Nah, dikalikan I-nya. I-nya itu sama dengan, akar negatif 1 sama dengan I ya. Dibagi dengan 2. Maka ini plus minus 4 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi plus minus 2 I. Maksudnya ada plus minus 2 I. Nah, berarti R1-nya 1,2 sama dengan plus minus 2 I. Nah, angka berikutnya, oh salah, ini kecepatan. Nah, ini langkah selanjutnya ini sebenarnya setelah dibentuk persamaan karakteristiknya, cari akarnya ya.
ini sudah mencari akar ini. Bentar, berarti cari akarnya saya taruh di sini. Ini maksudnya adalah setelah bentuk persamaan karakteristik itu cari akarnya. Nah, cari akarnya. Cari akarnya ini semua cari akar. Tapi yang ketiga ini. Yang ketiga itu bentuk ini, mencari bentuk solusi berdasarkan jenis akar. Ini cari solusi karena R1,2 itu sama dengan plus minus 2I. Nah, ini merupakan bilangan apa? Bilangan kompleks. Kompleks ya, karena ada imajinernya. Kompleks itu sama dengan A plus minus BI, nah, di mana A-nya ini adalah sisi real, di mana B-nya itu adalah sisi imajiner. Imajinernya, nah, karena R adalah bilangan kompleks, maka bentuk solusinya, bentuk solusinya, kita lihat bentuk solusinya. Yang di persamaan ini, homogennya kemarin. Mencari bentuk solusi berdasarkan jenis akar. Nah, ini akar kompleks konjugat R1 2I min 2I, maka bentuknya seperti ini. YX alpha X kosin, oke. Alpha X, oh ini alpha, alpha beta dia. Nah, ini bentuknya kompleks konjugat nih ya. Saya perbaiki lagi. Ini bentuk akarnya. Yang kompleks konjugat. Konjugat itu alpha plus minus beta I. Di mana ini adalah sisi real. Yang sini adalah betanya sisi imajiner. Nah, di sini langsung kita tentukan aja sekalian. Alfanya berapa, betanya berapa ya. Tentukan sekalian, alfanya berapa, betanya berapa. Karena R1, R2, 2I, ini bilang kompleks konjugat, nah, dengan alfanya itu sama dengan, karena dia alfanya depannya tidak ada apa-apanya, berarti sama dengan 0 ya. Dan betanya, nah betanya itu yang lekat dengan ini, plus yang lekat dengan I-nya, plus minus 2I, berarti betanya sama dengan 2. Maka bentuk solusi maka bentuk solusinya ya Y, ini Y homogen sama dengan E pangkat alpha X C1 cos dulu
cos beta X plus C2 sin beta X. Nah, kita masukkan E pangkat 0X sama dengan C1 cos betanya itu 2X plus C2 sin 2X. Nah, itu. E pangkat 0 kali X sama dengan 0. Berarti E pangkat 0 sama dengan C1 cos 2X plus C2 sin 2X. Ingat, nah ini ingat lagi, satu bilangan pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau A-nya lebih besar pada 0. Kalau bilangannya lebih besar pada 0. Nah, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Ini berarti YH X ini sama dengan 1. C1 cos 2X plus C2 sin 2X. Nah, 1 dikalikan ini, ya tetap ini. Jadi solusinya adalah C1 cos 2X plus C2 sin 2X. Nah, jadi solusi homogennya. Nah, berikutnya, nah ini masih yang A, sekarang yang B. Nah, ini cari solusi bentuk pedal homogennya. Sekarang cari solusi partikulernya. Cari solusi partikular deh, atau YPX-nya. Nah, karena makin telat untuk mencari YP-nya kita lihat untuk GX-nya ya. Karena GX-nya sama dengan apa tadi GX-nya? Nah, ini panjang nih. 12X pangkat 3 plus 16X kuadrat 12X pangkat 3 plus 16X kuadrat plus 6X. Oh ya, min 6X, maaf. Min 6X. Ini 12X pangkat 3 plus apa tadi? 16X kuadrat X kuadrat min 6X. Maka YPX-nya, nah karena di sini pangkatnya 3, berarti kita pakai yang pangkat 3. A3 X pangkat 3 plus kita turunkan A2 X pangkat 2 plus A1 X pangkat 1. Ya, satunya adalah satu siapa ya? Plus A0. Nah, jadi misalnya adalah ini. Nah, kemudian, nah, YP ini kita sama dengan kan Y. YPX itu kita sama dengan kan Y. Maka Y sama dengan eh, itu A pangkat 3, A3 X pangkat 3 plus A2 X pangkat 2 plus A1 X plus A0. Nah, kemudian kita cari turunan pertamanya. Nah, karena kenapa? Karena di sini, karena di sini sampai turunan kedua, maka kita cari turunan pertama, habis itu kita cari turunan keduanya. Meskipun sebenarnya turunan pertamanya itu tidak ada di sini kan. Nah, tapi tidak apa-apa, kita cari turunan pertamanya aja. Karena nanti turunan dari turunan pertama, kita turunkan lagi jadi turunan kedua kan. Nah, kita cari turunan pertama dari Y, atau bisa juga saya tuliskan Y aksennya. Nah, Y aksen sama dengan, nah ini, turunannya ini ingat, yang tadi itu ya. Ketika saya punya
turunan dari X pangkat N, maka pangkatnya X di N min 1. Makanya kalikan depannya X min 1. Turunan dari suatu konstanta atau suatu bilangan, kalikan X pangkat N sama dengan K kalikan N kalikan X pangkat N min 1. Turunan dari suatu konstanta sama dengan 0 kan. Ya, kita pakai ini. Di sini ada bilangannya A3. Nah, pangkatnya 3. Maka kalau diturunkan jadinya A3 kali 3 berarti 3 A3. X-nya kita kurangi 1, 2. Plus 2 A2. X-nya dikurangi 1, X. Plus pangkatnya X ini 1. Berarti 1 A1. Nah, X-nya hilang. Ini ingat juga dx dari KX kan sama dengan K itu sendiri kan. Nah, sama ini. Plus, nah, A0. Karena ini suatu bilangan saja, maka diturunkan jadi hasilnya 0. Nah, ini turunan pertamanya. Kemudian kita cari turunan keduanya. 2 dari Y, atau bisa juga dibilang Y double aksennya. Nah, Y double aksen sama dengan, nah kita turunkan lagi nih. 2 kalikan 3 A3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 6 A3X, pangkatnya dikurang 1. 6X. Plus 2 kalikan A2X, mana X pangkat 1, berarti tinggal konstanta saja, yaitu 2 A2. 2 A2. Nah, plus A1. A1 konstanta saja diturunkan jadinya sama dengan 0. Berarti 0. Nah, sudah ini. Ini yang turunan keduanya. Kemudian kita substitusikan lagi. Nah, kita substitusikan Y aksen, Y double aksen ke persamaan diferensial linear non homogen awal. Nah, tadi kan rumus awalnya itu Y double aksen min 4Y sama dengan apa ya? 12X pangkat 3 12X pangkat 3 min rekomend plus 16X kuadrat min 6X. Ya, min 6X ya, betul. Nah, baru kita substitusikan sini. Y double aksen sama dengan ini. Berarti 6 A3X plus 2 A2. Nah, ini yang Y double aksennya dikurangi 4. Kita substitusikan Y-nya. Y-nya itu A3X pangkat 3 plus A2X kuadrat plus A1X plus A0. Nah, sama dengan 12X pangkat 3 plus 16X kuadrat min 6X. Nah, ini. Nah, baru kita operasikan semua. Kita operasikan, nanti kita kumpulkan yang variabelnya sama. Jadi kita operasikan ya. Berarti 6 A pangkat 3X plus 2 A2 dikurang 4 kali A3 X pangkat 3, berarti 4 A3X pangkat 3 min 4 kali ini, berarti min 4 dikalikan A2 X pangkat 2 min 4, min 4 kalikan ini A1 min 4, min 4 kalikan ini min 4 A0 sama dengan berapa ini? Oh ya, sama dengan ini. 12X pangkat 3 min plus 16X kuadrat min 6X. Nah, oke. Kemudian kita samakan dengan ini. Yang pangkatnya tinggi, yang pangkatnya X pangkat 3 kita kumpulkan di sini.
Nah, yang pangkatnya X pangkat 3 itu yang cuma satu ini aja ya, berarti min 4 A3 X pangkat 3. Nah, nanti yang pangkat 3 ini nanti sama dengan ini, 12 ini. Ya. X pangkat 3 berarti sama dengan X pangkat 3, yang depannya ini sama dengan yang 12-nya ini nanti kan. Oke, jadi sekarang yang X pangkat 2. X pangkat 2 cuma ini saja, berarti min 4 A2 X pangkat 2. Nah, nanti yang X pangkat 2 sama dengan ini. Berarti yang depannya itu 16 sama dengan yang depannya ini. Sekarang yang X pangkat 1. X pangkat 1 itu ditambah, ada 1, ada 1 aja ya. Oh iya, ada 1 aja. Sudah, berarti ada 1 aja ini. Yang X berarti 6 X pangkat 6 A3 dari X. Oke, yang X nanti sama dengan ini ya. Kemudian yang belakangnya adalah yang tidak ada variabel sama sekali. Berarti ini, kita urutkan dari min 4 A1, min 4, dari A2 dulu aja. Dari min 2 dulu, yang A2 dulu. Berarti plus 2 A2 min 4 A1 min 4A0 sama dengan 12X pangkat 3 plus 16X kuadrat min 6X. Nah, itu. Nah, dari sini ya, kita lakukan, nah, setelah itu lakukan eh, penyamaan konstanta. Lakukan penyamaan konstanta. Nah, kita mulai dari yang X pangkat 3 dulu. Yang X pangkat 3 di sini itu berarti min 4 A3 X pangkat 3 sama dengan, ya ini, berarti sama dengan X pangkat 3 sama dengan yang ini ya. Ruas kiri sama, eh, ini maksudnya penyamaan konstanta antara ruas kiri dengan ruas kanan. Dan ruas kanan. Nah, min 4 kali 3 sama dengan 12X3. Nah, X3 dibagi 3 sama 1 ya. Ini tinggal min 4 A3 sama dengan 12. Maka A3, nah, biar ini jadi, biar eh, negatif 4-nya itu jadi 1, berarti negatif 4 dibagi dengan negatif 4 sama dengan 1 kan. Karena di sini dibagi negatif 4, makanya 12 ini dibagi negatif 4 juga. 12 negatif 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3, positif dibagi negatif itu tetap negatif, negatif 3 berarti 12 bagi 4 kan 3 ya. Nah, ini kita mulai yang X3 dulu. Kemudian sekarang yang X2. Sini aja ya. Sekarang kita yang ke X2. X2 itu ini sama dengan ini. Berarti min 4A, 4A2 sama dengan 16X kuadrat. Ini saya tulis variabelnya tidak apa-apa. Sama dengan 16X kuadrat. Nah, X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Tinggal min 4. A2 sama dengan 16. A2 sama dengan 16. Dibagi ini kali dibagi ya. Berarti min 4. Positif dibagi negatif, negatif. 16 bagi 4 sama dengan 4. Berarti negatif 4. Nah, kemudian kita lihat yang X saja. X saja itu berarti yang ini, yang 6X. 6X ya, 6A3X ya. 3X itu sama dengan, ya ini min 6X. Min 6X. X dibagi X hilang jadi 1. Tinggal 6A3 sama dengan negatif 6.
Nah, ini A3, ini saya bagi 6 biar jadi 1, ini saya bagi 6 juga. Negatif 6 dibagi 6. Negatif 6 bagi 6, 1. Negatif 1. Nah, kemudian kita lihat yang konstanta saja. Konstanta saja yang ini. Nah, yang nggak ada variabelnya. Nah, ada variabelnya itu berarti 2 A2 min 4A1 min 4A0 sama dengan, nah, karena di sini tuh nggak ada konstan, yang nggak ada variabelnya, berarti sama dengan 0. Nah, kalau sini nggak ada ya. Kecuali sini kalau ada plus 5 gitu, makanya sama dengan 5 nanti. Tapi karena sini nggak ada apa-apa, nah jadi sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk-masukkan yang kita ketahui. 2 dikalikan A2-nya ini kita tahu di sini A2-nya negatif 4 ya. Negatif 4. Kemudian 4, A1-nya, satunya, nah satunya nggak ada. Sebentar. Di sini 4A3, oh ya 6A3 ya. Nah ini, bentar, ini kok ada A3-nya ya. 6A3X dari 6A3X, 6A3X. Ini A3-nya dia nilainya berbeda dia, Bang. Bentar, min 4 sebentar, 6A3. Oke, berarti ini kan 2A2 ini. 4A3, X pangkat 3, kemudian min 4A3, X pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian min 4A2X kuadrat. Ya, min 4A2X kuadrat. Iya. Nah, ini yang bermasalah ini. Ya, A3-nya itu ada dua nilai. A3-nya negatif 3, sini A3-nya itu negatif 1. Coba saya lihat di itunya ya, di sumbernya dulu. Nah, di sini tuh, oh ya Allah, ini soalnya positif ya. Positif. Oh iya, ini kok saya negatif karena ini saya salah nih. Antara sini salahnya ya. Satunya 4.
Oh, ini. Oke, kelihatan. Oke ya. Nah, ini salahnya itu ada di pertama itu dia harusnya plus. Nah, ini yang punya Kesmawan. Saya lihat dari sini. Ini plus, kemudian nanti yang X-nya itu dia A1 bukan A3. Berarti A1 dia. Nah, saya perbaiki dulu. Itu salahnya mulai sini. Nah, di sini itu tadi, nah ini kenapa ini kok negatif ya? Padahal soalnya kan positif. Nah, positif, ini positif. Nah, ini saya kurang teliti. Oke, berarti saya, ini. Nah, kita perbaiki di sini dulu. Ini harusnya positif. Nah, ini positif juga. Nah, kalau ini positif, berarti sekarang, nah, berarti 6A pangkat 6 A3X plus 2A2 nih, oke. Plus 4, nah ini positif. Plus 4 kali ini, oke, ini plus 4 kali ini, berarti ini positif juga. Nah, plus 4 kali A1X, nah ini positif 4 kali A1X, nah ini A1X-nya saya kurang. Nah, harusnya ini A1X ini. Nah, jadi nanti tolong kalau kerjakan lebih teliti lagi ya. Karena ini memang menguji ketelitian. Ini 4, 4 A1 X. Nah, itu berarti plus kali plus berarti plus 4 A0. Nah, ini berarti 4 A0. Nah, ini sudah. Nah, ini yang ke 4 A, A3 X pangkat 3 ini positif berarti yang 4 A2 X kuadrat ini positif juga. Nah, kemudian, nah, 6X pangkat 3, yang X-nya itu ada 2 di sini. Nah, ini saya hapus ini, mulai ini dia ganti dulu. Nah, sini itu harusnya, dia itu yang ada X-nya. Yang ada X-nya kan 4A1 sama 6A3. Berarti ini plus 6A3 plus 4A1 kalikan dengan X. Nah, ini X. Nah, ini 6A3 plus 4A1 ya, ini yang ada X-nya. Nah, kemudian ditambahkan, dia nggak ada variabelnya sekarang. A2 sama A0. Berarti 2A2 plus 4A0. Nah, ini. Coba kita lihat sini. 2K2, 4A0. Ya, sama ya. Nah, sama dengan 6G. Nah, sudah. Nah, berarti yang ini yang sudah benar. Belum salah. Ini kan ada negatif ya. Tadi itu tandanya positif. Nah, ini positif, berarti ini positif 3. 4 bagi 12, kan 12, satu saja ya. Nggak bingung. Nah, ini enggak ada. Kemudian ini juga, ini sama, ini positif kan sama dengan ini kan. Positif juga, ini positif, positif. Nah, yang salah ini, yang ini. Itu harusnya, nah yang X saja ini harusnya adalah eh, yang ini. 6 A3 plus 4A1 X sama dengan ini 16 X kuadrat. Nah, 16 X kuadrat. X kuadrat ya. Min 6X. Ya, ini mohon sabar sebentar ya.
Ini negatif 6x. Nah, kemudian kita masuk, karena ini ada x-nya, x dibagi x sama dengan 1, berarti kita usah langsung ini aja, berarti 6A3 plus 4A1 sama dengan min 6. A3 kita tahu sama dengan 3 ya. A1-nya tidak tahu, berarti 6. Kita masukkan A3 sama kali 3 plus 4A1 sama dengan min 6. 6 kali 3 sama dengan 18 plus 4A1 sama dengan negatif 6. Kita pindah 18-nya ke ruas kanan. Jadi 4A1 sama dengan negatif 6 negatif 18. 4A1 sama dengan negatif 24. Maka A1-nya sama dengan negatif 24 dibagi dengan 4 sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Negatif berarti negatif 6. Negatif 6. Nah, apakah satunya negatif 6? Oh ya, K1 di sini A1 negatif 6 sama ya. Nah, ke sini salah. Nah, ini untuk yang konstanta saja. Nah, yang konstanta saja di sini adalah yang tinggal 2A2 plus 4A0. 2A2 plus 4A0 sama dengan, nah ini sama dengan 0, karena di sini konstantanya tidak ada ya. Berarti kita masukkan 2A2-nya sama dengan 4 plus 4A0 sama dengan 0. 2 kali 4 sama dengan 8 plus 4A0 sama dengan 0. Negatif 8, 8-nya saya pindah ke ruas ini. Jadinya 4A0 sama dengan 0 dikurang 8. A0 negatif 8. A0 sama dengan negatif 8 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? 8 bagi 4, 2. Negatif dibagi positif, negatif. Negatif, negatif 2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilainya. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A3 sama dengan 3, A2 sama dengan 4. Oh ya, 4 ya. Oke. Kemudian A1 sama dengan negatif 6, A0 sama dengan negatif 2. Nah, ini kita substitusikan. Ke bentuk YP-nya, YPX. Nah, YPX kan sama dengan A3X pangkat 3 plus A2X kuadrat plus A1X plus A0. Nah, A3 sama dengan tadi 3X pangkat 3 plus A2-nya berarti 4. X pangkat 2 plus A1-nya sama dengan, nah karena ini negatif 6, berarti bukan plus ya, negatif ini ya. Nah, berarti ini negatif 6X, A0-nya negatif 2, berarti ini negatif, positif kalikan negatif kan negatif 2 ya. Sudah ini, IP-nya ini. Selanjutnya, yang terakhir, nah, terakhir ya, tentukan solusi umumnya. Atau YX-nya. Nah, YX kan sama dengan Y homogen X plus Y partikular dari X. Y homogennya apa? Y homogennya tadi kan C1 kalikan cos
2x plus C2 sin 2x tambahkan YP-nya ini 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6x min 2. Nah, jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial linear homogen yang ini tadi. Nah, jadi yang ini tadi itu solusinya adalah yang paling bawah ini. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Nah, nanti yang soal gini, nomor 2 sama nomor 3 nanti bisa dicoba-coba sendiri. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.